Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Islami Twindah dari rahmati Allah. Kembali lagi di Islami Twindah. Hari ini kita masih membahas tentang tema jangan gampang berpaling dari pasanganmu. Nah, tadi ya, sebelum iklan kita sempat kepotong nih. Jamaah yang di rumah udah siapin catatannya. Kita langsung tembak lagi, tanya lagi sama guru kita Ustazah Liza. Ustazah Liza, langsung aja deh, nggak usah pakai basa-basi ya. Ciri-ciri laki-laki yang selingkuh atau lagi berpaling sama pasangannya. Baik, mohon izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana, Pak Fadli. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Siapa yang tidak mendamba punya pasangan yang setia dan selalu mesra? Siapa juga yang tidak jengah punya pasangan yang durhaka, lagi mudah tersulut amarah? Faktanya punya pasangan yang setia lagi mesra itu tidaklah mudah. Lahirlah istilah selingkuh, selingan indah, keluarga runtuh. Bukan tetap utuh ya. Bukan tetap utuh. Apapun itu alasannya, apapun itu istilahnya tetap akan memporak-porandakan keharmonisan di dalam rumah tangga. Lalu apa sih tanda-tandanya? Emang ada ciri-cirinya? Ya jangan dicari tahu ciri-cirinya mah Bang Fadli. Apaan tuh? Kalau ciri-cirinya dikasih tahu siapa jamaah Islami Twindah yang masih suka lihat handphone suaminya kalau lagi tidur. Nah, kita atau lagi penasaran di kamar makanya. mandi. Itu sama aja nyari penyakit sendiri. Tapi paling tidak kita bisa melihat tingkah lakunya apakah ada yang berbeda. Yang pertama, seorang suami tidak lagi merasakan cemburu kepada istrinya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan salah satu la yanzurullahu azza wa jalla ilaihi biyaumil qiyamah. 3 orang yang tidak akan Allah lihat kelak di yaumil qiyamah. Yang pertama, al-aquli walidayh, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, wal mar'atu al-mutarajjilah, perempuan yang menyerupai laki-laki. Dan yang ketiga, ad-dayus. Makna dayus, tidak lagi merasa cemburu kepada istrinya. Dia membiarkan istrinya mempertontonkan aurat, mungkin di media sosial, atau membiarkan istrinya berkholwat berduaan dengan laki-laki lain. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, ciri-ciri seorang suami yang sudah berselingkuh, dia baik sama orang tapi kasar sama istri sendiri. Royal sama tetangganya, royal sama sahabat-sahabatnya. Tapi sama istri, ya Allah begitu kasarnya. Ingat, jangankan kasar kepada istri, ucapan saja apabila ia buruk tidak Allah sukai. Yang ketiganya, suka menutup rahasia. Nah, sudah ada dusta di antara kita. Betul. Tidak ada keterbukaan. Sebaik apapun tujuan di dalam rumah tangga, apabila tidak ada keterbukaan, maka tidak akan sampai kepada tujuan tersebut. Contoh, seorang istri punya anting sebelah, suami punya sepeda, bannya juga sebelah. Karena nggak ada keterbukaan, istri datang ke pasar, dijual itu antingnya, dibeliin ban sepeda yang sebelah. Tanpa keterbukaan juga, suami datang ke pasar, dijual sepedanya, dibeliin itu anting sebelah. Akhirnya karena nggak saling terbuka, si istri pakai anting segede ban sepeda yang sebelah. Karena nggak ada keterbukaan. Yang ketiga, yang keempatnya mencari kesalahan istri. Nah, dicari-cari, ada tuh kesalahan istri biar berantem. Padahal Rasulullah SAW sudah mengatakan, janganlah seorang suami yang beriman mencari-cari kesalahan istri yang beriman. Apabila ada satu akhlak yang tidak engkau sukai, maka pasti akan ada akhlak yang lainnya yang engkau ridhoi. Jadi kalau si istri nggak bisa masak, oh mungkin dia bisa dandan, pakai bedak, habis bedaknya pakai kapur barus, itu alis tebelin. Panas dong, kapur barus, bisa kebakar Alisnya itu. tebelin Bang Fadli pakai sifat Mekah. Ini makan lain, pakai alis dikerik sampai lenang, pakai sedonya murah, keluar rumah brek hujan, atau ngeleleh, mirip kelong wewe jadinya. Jadi perhatikan apabila suami sudah melihatkan tanda-tanda perselingkuhan, hendaknya berkomunikasi, bertabayun dengan baik. Wallahu a'lam Masya Allah, ya memang kadang-kadang gitu tuh, banyak rahasia juga jadi satu berbahaya ya. Maksudnya antara suami istri, handphone aja pakai password. Pakai password gak Ustaz Syam? Saya yang bikinin. Oh gitu, tapi Iya. tahu kan password Tahu. istri? Tahu, saya yang bikinin passwordnya. Oh, istri tahu nggak passwordnya Ustaz Syam? Tahu. Dan tahu nggak saya Apa password tuh? aku handphone ada, Ah. istri saya punya juga. Kami tidak baku tahu password, tapi tiba-tiba anak Naura lihat kok passwordnya Abah sama Mama sama. Ih, itu luar biasa ya, sehati ya. Sehati tuh. Masya Allah. Kalau Bang Fadli di handphone lain. Enggak ada, astagfirullahaladzim, nauzubillah. Nah, tapi gini, kita perlu tanya juga sama Ustaz Syam nih. Kita lanjut lagi nih jamaah. Ustaz Syam, mohon izin nih ya, Tentang kita apa tuh? coba ngobrol sebentar. Iya. Nih ya. Kita bukan wawancara sih, tapi Iya, kita iya, ngobrol iya, aja iya, ya. iya, iya. Jadi nggak usah terlalu tegang juga. Iya. Pernah nggak ketemu sama teman-temannya Jihan gitu?
Kalau ketemu sama temennya Jihan itu pas nikahan aja. Pas Belum nikahan pernah- aja? Ya karena kan pandemi kayak gini nggak mungkin kan. Oh berarti nggak memungkinkan juga kalau ada yang dijodohin ke Ustadz Maulana berarti ya? Belum sempat ya? Oh kalau yang di pondok bisa, Bisa. jadi, Oh, banyak bisa. ustazah-ustazah. Sebenarnya bukan itu sih yang mau Oh, tanyain. bukan ya. Tentang apa tapi? Iya, iya, Kirain iya. beneran. Iya, iya, iya. Enggak, karena kadang-kadang gini, yang namanya temen ini kadang-kadang nih kalau boleh dibilang nih berarti semacam ancaman juga akhirnya nih. Ya, buat istri terhadap suaminya. Karena kadang yang namanya perempuan itu suka menceritakan, waduh, bodinya sih itu bagus banget deh badannya dia. Bisa itu bagus deh pokoknya bentuknya gitu. Ya sampai suaminya itu akhirnya nauzubillah min zalik, mungkin akhirnya yang pertamanya biasa aja karena setiap hari diceritain jadi membahayakan. Nah mungkin bisa dijelaskan nih, bener gak sih yang namanya teman ini atau teman dari istri ini merupakan salah satu ancaman buat pasangannya? Subhanallah. Teman-temannya. Reuni. Ah. Tapi guru Ustadz Maulana, Mas Fadli, Ustaz Zaliza, serta para guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallim. Tidak bisa juga kita menutup mata bahwa banyak kasus yang namanya perselingkuhan, yakni dari teman dekat atau rekan kerja daripada pasangan. Ya, karena memang begitulah hukumnya, karena berkumpul ya. Al-khabithatil khabithina wal khabithunil khabithat. Wat tayyibatu lit tayyibina wat tayyibuna lit tayyibat. Karena ya mau cari di mana lagi, circle-nya memang di situ, maka subhanallah tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari hal yang termasuk awal-awal yang kami lakukan ketika setelah menikah, yang saya periksa tuh followingnya Jihan. Jadi followingnya tuh kami filter yang mana. Suami kepo, udah gitu dibuang-buangin sama dia, di-delete. Blokir. Karena Wah. khawatir. Enggak juga untuk memfilter dari mana saja dia mendapatkan pencerahan-pencerahan. Itu yang diperiksa pertama kali. Karena Al-Quran mengatakan, Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din illal muttaqin. Kata Al-Quran, teman sejati di dunia itu pasti akan menjadi musuh di akhirat kecuali dalam ketakwaan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka kalau mau cari teman, carilah teman yang mengajarkan kita atau membantu kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, mengajak kita saling berlomba-lomba dalam kebaikan dan dalam ketakwaan, yang mengajak kita tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling menarik dalam kesabaran, saling menarik dalam kebaikan, dalam kesabaran dan kebenaran. Maka subhanallah, teman itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Maka yang kedua yang perlu untuk diperhatikan adalah adab dan cara bersosialisasinya yang baik, yang sesuai dengan syariat. Jangankan kepada teman, kepada ipar saja, ipar. Nabi SAW mengancam bahwa ipar itu kematian. Atau ipar itu adalah racun, ipar itu adalah bisa membuat kerusakan dalam rumah tangga. Padahal ipar nih masih saudara, apalagi orang yang di luar daripada keluarga sampai kepada teman. Makanya tidak ada istilah daripada teman lawan jenis yang terlalu dekat. Saya dengan istri sering menjelaskan bahwa ini teman saya, kalau misalnya ketemu kasih kenalin, ini yang kenal, ini yang kenal, ini yang kenal, ini yang kenal. Mungkin kalau dalam Islam itu indah, ini ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Maka subhanallah, kalau istri pun menjelaskan ini teman kuliah, ini teman ini teman ini. Karena dibatasi untuk apa? Untuk tahu bagaimana cara berteman yang baik. Cara berteman tidak mengapa kita berteman antara lawan jenis, tidak mengapa antar komunikasi antara laki-laki dan perempuan, namun ada batasan-batasannya. Batasannya adalah apa? Jangan pernah menceritakan aib daripada keluarga. Jangan juga menceritakan kebaikan seperti tadi yang disebutkan oleh Mas Fadli. Kebaikan temannya diceritain kepada suaminya, penasaranlah kita. Nauzubillah, astagfirullahaladzim. Betul. Ya kan? Dan juga kalau misalnya ini juga perempuan juga nggak boleh menceritakan masa lalunya atau mungkin mencari tahu masa lalu suaminya, kepo Nauzubillah, gitu. Akhirnya kan betul. malah jadi Cari berantem, penyakit. jadi penyakit. Ya udah nih, karena makin panas suasananya nih, juga Iya nih, pertanyaan katanya juga begini semakin ya. banyak nih ya. Langsung aja yuk, kita langsung mengakomodir ya pertanyaan-pertanyaan masuk. Langsung kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, waduh kalau udah masalah begini pertanyaan tuh yang masuk banyak banget nih Mas ya. Ya langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram dari @biona. Wah, Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, apabila saya mengetahui sebuah perseli bintang-bintang, ini kayaknya NG nih kayaknya, kuhan orang lain, apa yang sebaiknya saya lakukan? Jujur,
Saya takut dan sedih saat mengetahuinya. Karena saya mengenal baik mereka. Mereka terjerumus lebih dalam. Mohon pencerahannya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia melihat temennya ini yang berselingkuh sepertinya. Oh begitu ya. Nah ini gimana Ustadz? Ini harus diapain? Dikasih tahu? Ya. Apa pura-pura nggak tahu? Atau pura-pura lihat tapi nggak tahu? Atau gimana ya? Ya silakan. Ustadz. Membicarakan tentang melihat adanya kemungkaran, kita sudah diajarkan dalam agama bagaimana kita bisa mencegahnya dengan kekuatan kita. Cegahlah dengan kemampuan kita. Kalau kita bisa menasehati, ingatkan. Kalau bisa cegah dengan kekuatan kita. Kalau kita senior bisa menasehati, kalau kita lebih tua. Kalau seumuran ya sadarkan dia. Sadarkan. Kemudian yang kedua, kalau memang tidak bisa dengan kondisi kekuatan kita, yakni ucapan lah. Ayolah gimana, atau kasih solusi. Ini bahayanya, ada bahayanya. Jadi gambarkan sesuatu contoh rumah tangga yang hancur gara-gara perselingkuhan. Dan yang ketiga, doakan dia. Masya Pakai Allah. hati ya Allah. Jadi tangan, lidah, dan hati. Doa ya, kekuatan doa juga insya Allah bisa Iya. walaupun nggak bisa diomongin secara langsung. Sekarang kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Instagram dari @sumarsim488. Assalamualaikum Pak Ustadz. Lelaki kalau suka berpaling dari pasangannya itu keturunan atau penyakit. Jadi ini gimana Ustadz Syam ya? Ini kalau misal laki-laki ini suka selingkuh, jangan-jangan ini keturunan nih, ya kan, atau penyakit gitu. Pertanyaannya ngapain jelek-jelekin Orang nenek moyangnya? tuanya. Jangan dong. Ustadz Syam dijawab, Ustadz Syam, tafadhol. Laki-laki yang suka berpaling dari pasangannya apakah keturunan atau penyakit? Jawabannya bukan keduanya. Karena jawabannya adalah syahwat, adalah nafsu. Karena disebabkan oleh nafsu. Ada yang berhasil mengendalikan nafsunya sehingga dia kembali kepada istrinya. Ada yang ternyata kalah dengan nafsunya ditambah lagi godaan syaitan. Maka dari itu kita tidak boleh bilang keturunan. Nanti kita nuduh, oh orang tuanya juga begitu dulu. Oh kakeknya juga begitu dulu. Maka subhanallah kita berdosa karena kita menuduh dan menuduh. Jadi yang membuat kita berpaling dari pasangan itu adalah nafsu dan juga digoda oleh syaitan. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan bahwasanya kita baru pulang dari peperangan yang kecil, padahal peperangan yang sangat besar, menuju peperangan yang lebih besar lagi. Apa itu? Peperangan melawan diri sendiri. Yang mampu berhasil, yakni yang mampu untuk mengendalikan nafsunya. Satu lagi mungkin jawabannya ya. Iya. Mungkin laki-laki yang sering selingkuh itu mungkin keturunan atau mungkin karena sering dituduh. Oh, tuduh. Sering dituduh istrinya. Akhirnya jadi selingkuh beneran. Kamu Makanya jangan cuma dituduh-tuduh. Ya Allah ya Rabbi. Kata-kata istrinya nggak nuduh kok, nanya Iya, doang. Nanya doang tapi nanya sering tapi gitu maksa. ya. Iya. Ini Ustaz Syam nih, kita lanjut lagi nih. Apa yang dilakukan, ada pertanyaan lagi nih ya, mungkin juga perlu dijawab nih. Apa yang harus dilakukan kalau pasangan sudah berpaling dari kita katanya gitu. Apa yang harus dilakukan? Kalau berpalingnya terang-terangan itu bisa dengan cara ya udah kita udahan aja. Itu kalau terang-terangan gitu, kalau nggak tahan. Tapi bagaimana kalau nggak ketahuan? Aduh, gimana dong? Tapi ada yang maha tahu, Allah. Nah, terus Allah gimana tuh maha tahu. solusinya? Ya kita curhatnya sama Allah, berdoa pastinya. Ada doanya. Oh gitu? Ada doanya. Gimana? Sepertinya panjang nanti setelah yang Oh ya Allah, ini demen banget ya narasumber kita Gak bikin penasaran apa-apa, supaya jangan ada jamaah di yang di rumah. rumah siapin catatan. Oh Kan iya udah benar dikasih juga, doa. benar juga. Ya udah, yang di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Jadi siapin catatan.